Pemirsa, lebih dari 1 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Meski saat ini vaksinasi booster diprioritaskan untuk lansia, target pemberian vaksin dosis ketiga selesai pada akhir 2022. Lalu apa saja syarat untuk mendapatkan vaksinasi booster dan bagaimana panduan memilih kategori vaksinasi dosis ketiga? Informasi selengkapnya pemirsa kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Pemirsa Vloganza, berbagai upaya ini harus kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama kesehatan kita. Nah, salah satunya dari virus corona dan juga mutasi-mutasinya. Varian jenis Omicron, siapa yang nggak tahu varian ini? Karena belakangan ini sering sekali dibicarakan di tengah masyarakat, dikarenakan varian ini sudah masuk ke Indonesia, bahkan merebak. Tapi tenang, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menjaga diri ini dari serangan virus COVID varian Omicron. Di antaranya istirahat yang cukup, lalu juga makan makanan bergizi. Dan ada lagi nih pemirsa, satu hal yang bisa Anda lakukan. Vaksin dosis ketiga atau vaksin booster ini bisa Anda lakukan, ini guna untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Setelah kemarin vaksin dilakukan dosis pertama dan dosis kedua, kali ini pemerintah kembali menyediakan vaksin dosis ketiga secara gratis bagi masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana cara mendapatkan vaksin booster ini? Kita cari tahu yuk. Pemirsa, data dari Kemenkes per 14 Januari 2022, sedikitnya ada 174 juta warga Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan juga 118 juta warga Indonesia yang sudah menyelesaikan hingga dosis kedua. Ini artinya dari target pemerintah yaitu 208 juta masyarakat, ini artinya sudah 83,69% yang sudah tercapai untuk dosis pertama dan juga 57,12% untuk dosis kedua. Nah, data dari Satgas COVID-19 per tanggal 15 Januari 2022, sedikitnya ada 1.338.000 penduduk yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiganya. Nah, dari hasil ini ditargetkan pemberian vaksin booster ini bisa rampung di akhir 2022 mendatang. Nah, ada 5 jenis vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari BPOM. Di antaranya ada vaksin homologus, di antaranya yaitu CoronaVac, vaksin Pfizer, dan juga AstraZeneca. Sementara untuk vaksin heterologus atau vaksin yang berbeda dari dosis pertama dan kedua, di antaranya ada vaksin Moderna dan juga Zivivax. Nah, pemirsa Vloganza, kabar baiknya dalam menghadapi virus corona varian Omicron ini sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang paham betul bagaimana cara menghalaunya. Salah satunya dengan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk memperkuat imun mereka. Nah, kebetulan saya sudah ada di salah satu tempat vaksin, yaitu di Puskesmas Keramat Jati, di mana nih katanya di sini tidak pernah sepi. Tapi bagaimana ya cara mendapatkan vaksin booster ini atau vaksin dosis ketiga ini? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Nah, pemirsa Vloganza, ini udah ada di sebelah saya, ini ada Kepala Puskesmas Keramat Jati, ada Bu Indah. Apa kabar, Ibu? Baik. Baik, harus baik ya. Semangat. Bu, masyarakat ini kan sudah banyak yang mengetahui soal vaksin booster. Ya. Tapi seperti apa sih, Bu, cara mendapatkan vaksin booster tersebut? Ya, cara mendapatkannya tentunya yang sudah memenuhi ketentuan. Itu kan kita udah tahu tuh, udah diumumkan oleh pemerintah juga. Jadi cukup melihat etiket tiganya, apakah sudah tersedia.
dan dipastikan sudah 6 bulan dari vaksin kedua yang sebelumnya. Oke, terus Bu, seberapa besar sih antusias masyarakat terutama di Keramat Jati ini? Saya dengar nih adalah puskesmas yang nggak pernah sepi nih katanya nih. Ya alhamdulillah sih. Artinya ya kalau dibilang nggak sepi sih artinya kan kesadaran masyarakat Betul. untuk vaksinasi, untuk melindungi dirinya sendiri dari pandemi COVID ini cukup baik. Seperti Cukup itu. baik gitu ya. Tapi saya penasaran, kita boleh nggak lihat-lihat seperti apa sih proses vaksinasi? Kita jalan ke sini. Silakan. Oke, ayo Bu. Nah, yang ada di belakang kita ini adalah meja praregistrasi. Kalau untuk vaksin booster ini namanya meja 0. Oh, meja 0. Meja 0. Ini bisa dilihat kan? Kenapa 0? Aturannya seperti itu. Oh, baik. Untuk mengecek terlebih dahulu peserta Oke. untuk booster ini apakah sudah memiliki etiket 3-nya ya. Oke. Kan ada juga yang belum bisa mengecek langsung. Kemudian kita ngecek juga memang sudah waktunya 6 bulan atau 3. Jadi memastikan gitu. Oh, Mas. jadi inilah tempat di mana apakah sudah layak untuk mendapatkan vaksin booster tersebut gitu Ya, ya? kami cek ulang. Oke, dicek memastikan. ulang. Ini ada 2 meja di sini? Ya, nah di Keramat Jati selain kita melaksanakan vaksin booster, kita juga melaksanakan vaksin dosis 1 dan 2. Sampai tuntas ya? Iya dong. Nah, tapi jalurnya kita bedakan. Oke. Jadi emang khusus booster, Hah? kemudian yang ini khusus umum, dan bahkan juga vaksin anak kan. Vaksin anak baru nih. Oke, baru, iya betul-betul. baru berjalan berjalan ya? dari Ah. pertengahan Ah. Desember, Ah. dan saat ini kita masih kejar. Oke, memang targetnya ini ada berapa sih? Ya kalau untuk sasaran yang prioritas, lansia ini kan kami ada 20.534. Oke. Nah, kalau sekitar 70-80%-nya yang sudah memenuhi syarat, ya berarti sekitar 16.000 ya. 16.000. Ya. Itu yang harus ditarget. Oke, Ya, kalau di welcome, sini. silakan datang. Oke, kalau ini tempat registrasinya, di mana tempat Ya. vaksinnya? Kita boleh ke sana? Boleh. Oke, Ayo langsung kita ke ke sana. Ini adalah tempat kami melakukan vaksinasi Oke. di balik ini. Oke, apa sih Bu yang dilakukan Bu? Seperti prosesnya, apakah seperti vaksin 1 dan 2 Ibu? Ya, kalau secara prinsipnya sama, secara apa yang disuntikan itu untuk booster ini saat ini adalah Pfizer. Yang Oh, Pfizer. ditentukan. Ya, Oke. Terus untuk jenis vaksin yang lainnya juga akan disuntikan nanti? ya sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau yang vaksin 1-2-nya kan kita ketahui Sinovac itu bisa diberikan booster Pfizer Oke. atau AstraZeneca. Oke. Oh, Silakan, Ibu Bu. silakan Ibu. Oke. Ibu ini vaksin ketiga ya? Iya. Oke. Ini ibunya mau vaksin ketiga. Deg-degan nggak? Agak deg-degan sih. Kan udah 2 kali vaksin. Sekarang harus berani ya? Oke. Karena lebih deg-degan lagi kalau sakit. Ya. Jadi ini buat Lebih takut kesehatan. lagi, ya. Iya, betul. Bu Indah, tadi sudah disuntik jus gitu. Sekarang apa yang didapatkan masyarakat di sini? Ya. Hah? Setelah tadi disuntik itu peserta vaksin tinggal masuk ke meja observasi. Oke. Dan dicatat juga untuk penginputan tiket dan biar link ke Peduli Lindungi. Oh gitu, jadi diobservasi dulu setelah semuanya aman. Betul. Ini boleh pulang nanti setelah mendapatkan sertifikat vaksin. vaksin. Secara online juga Bu ya, secara daring juga ya Bu Secara ya? online juga. Aduh menarik sekali, saya nggak sabar mendapatkan Saya vaksin nggak saya. sabar. Doakan semoga cepat bisa divaksin booster dan semoga Indonesia bisa cepat semuanya aman. Amin, amin. Omikron bisa tuntas, corona tuntas. Sehat-sehat, semangat terus, sehat-sehat. Terima kasih banyak Ibu. Mari Bu. Halo Ibu, Ibu dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Rosa. Ibu Rosa. Udah dapat vaksin booster? Udah dapat booster. Aku mau tahu Ibu Rosa tahu ada vaksin booster dari mana? Dari sosial media, dari televisi, Oh, dari media-media lah ya, media lah sosial pokoknya. media dan juga Iya. media-media lainnya. Ibu kenapa sih mau divaksin? Ya kesadaran sendiri aja, awareness buat diri sendiri, ya kan? Ini Bu Rosa bagus nih kesadaran diri sebagai contoh juga buat masyarakat nih ya. Iya. Oke deh Ibu, semoga Awareness. sehat selalu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Semoga kita doakan juga COVID cepat hilang.
Nah, pemirsa, lalu apa kata epidemiolog terkait vaksin booster atau vaksin dosis ketiga? Lalu bagaimana vaksin dosis ketiga ini bisa bekerja dan seberapa efektifkah vaksin ini bisa menjaga tubuh kita dari varian atau mutasi COVID-19? Kita cari tahu yuk. Vaksinasi COVID ini menjadi sangat penting untuk kita bisa segera laksanakan dan akselerasi karena terbukti Amerika dan Inggris ya dampak vaksinasi booster ini akan terlihat sekali. Di mana Amerika yang lebih kecil vaksinasi boosternya mengalami kasus hunian rumah sakit dan ICU yang luar biasa banyak. Dalam pemberian vaksinasi booster ini tentu kita harus menempatkan prioritas public health. Kita harus prioritaskan kelompok yang berisiko tinggi baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi kondisi tubuh. Seperti misalnya lansia, komorbid, disabilitas, termasuk dari sisi pekerjaan ya pelayan kesehatan dan juga petugas pelayan publik lainnya. Karena dengan strategi berbasis prioritas itu akan melindungi masyarakat. Virus terus bermutasi karena bermutasi merupakan salah satu cara bagi virus untuk bertahan hidup. Begitu pula kita, manusia yang harus menjaga kondisi tubuh dan juga kesehatan agar bisa bertahan dari serangan virus. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian Vloganza kali ini bersama juru kamera Damar Wicaksono dan juga Dimas Winardi. Saya Bayu Pradana. Sehat-sehat ya.